Selamat datang di Mikrofon 1159, sebuah ruang yang membahas cerita dan berita pada waktu 11.59. Di mana itu merangkul setiap unsur dan juga materi-materi dari alam dunia hingga alam non-dunia bareng aku Ivan Dan aku Cynthia. Halo semuanya. Hai. Kenalin, aku Ivan dari MCaster 2022. Dan aku Cynthia dari MCaster 2022 juga. Oke, kamu apa kabarnya di sini di pagi hari ini? Puji Tuhan, kabar aku baik ya, Van. Kalau kamu sendiri nih, kabarnya gimana? Puji Tuhan, aku juga baik, Sin. BTW, cuaca hari ini tuh sangat cerah ya, Sin ya? Iya, benar banget. Cuaca hari ini di Malang khususnya cerah banget. Tadi aku kesini ya, lihat orang-orang pada happy lagi. Happy kenapa tuh? Iya, pada happy lagi ngerjain tugas di gazebo. Terus ada yang jualan danusan di meja batu, meja keramat kita. Wah, meja keramatnya rame ya tadi ya? Rame banget. Kayak ngantri sembako gitu ya? Enggak dong, itu terlalu hiperbola ya. Oh iya. Kalau kamu sendiri juga gimana nih? Aku tadi juga ngeliat, tapi aku lebih ngenotis yang jualan danusan gitu. Ada yang bawa kresek, ada yang bawa kardus bahkan ya. Aku juga beli sih tadi satu ya sebelum kita mulai ngobrol di sini gitu ya. Dan mereka tuh kayak heboh gitu, ayo kak beli kak, kayak gitu kan ya. Anyway, kamu pernah beli danusan mereka nggak sih, Sin? Pernah dong pastinya. Favorit danusan aku tuh risol mayo. Ya nggak salah. Soalnya ada banyak juga ya jenis-jenis jualannya. Ada risol mayo, ada pisang coklat, ada martabak, betul. Karena kenapa aku favorit risol mayo ya? Setiap pagi dengan jadwal kuliah aku yang dominan kelas pagi, kan itu nggak sempat sarapan ya, aduh. Jadi susah nih ngomongnya nih. Ya, aku beli risol mayo sama teman-teman aku yang jual danusannya dan sangat membantu banget sih buat aku untuk mengganjal perut. Ini kamu ngomong-ngomong risol mayo nih jadi lapar lagi aku nih. Loh, kan kamu yang mulai duluan tadi risol mayonya. Yeah. Tapi aku juga meskipun aku udah makan ya, kayak masih lapar aja gitu kalau kita bahas risol mayo gitu. Sekali kita ngomong risol mayo kayak korok gitu bawah gitu kan. Tapi aku gitu sih beli danusannya itu mungkin secara dominan bukan karena makanannya ya, tapi ke arah aku ditawarin tuh nggak enak buat nolak gitu loh, Sin. Gitu. Jadi kayak kasihan gitu nolak gitu. Parah banget, cuman kasihan atau Iya, gimana? ya gimana? Namanya juga mahasiswa kan belum berpenghasilan, Sin. Gitu loh, Sin, maksudnya. Jadi kayak bawaannya pengen beli terus kayak gitu loh. Kamu belinya pasti karena dari risol mayonya ya? Enggak cuma dari risol mayo. Setiap orang yang nawarin aku kayak, aduh maaf kak, lain kali aja ya kak, kayak gitu tuh nggak enak. Jadi bawaannya gitu kasihan dan pengen pengen beli terus kayak gitu kan. Nah terus juga membantu, membantu proker dan mensukseskan proker mereka gitu kan, kayak gitu. Setuju banget. Aku mikirnya gitu juga sih, Van. By the way nih, sobat sambat yang lagi dengerin podcast ini, aku dan Ivan yang berada di ruangan ini dengan cuaca yang cukup cerah banget ya, Van. Yeah. Kita seru banget. Aduh, aku jadi bingung banget nih ngomongnya gimana nih. Selalu. Karena cuacanya cukup cerah sangat mendukung kita untuk cerita-cerita kecil mengenai hal-hal yang cukup relate nih bagi aku, Ivan ataupun sobat sambat yang lagi dengerin podcast ini. Nah, cerita kecilnya itu kita bakal membawa cerita apa sih, Sin? Ikut sana, ikut sini. Ups, jadi chaos nggak ya? Nah, sobat sambat yang lagi dengerin podcast ini pasti familiar banget dong dengan yang namanya toxic productivity. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, Van, gimana nih setelah aku bilang toxic productivity, kamu membayangkan seperti apa? Bayangan ya. Mungkin kalau dari definisi dan kata-katanya dulu ya. Toxic itu kan sesuatu yang over kayak gitu, sesuatu yang over berlebihan kayak gitu. Sementara productivity ya kita tahu produktif. Jadi kalau kita simpulkan apa? Overproduktif. Gitu, overproduktif. Kalau dari kata-kata tuh kayak gitu. Dan kalau bayangan yang BTW ini sebenarnya aku korban nih kayak gitu. Korban ya. Iya, korbannya. Jadi gitu. Hari ini kayak menyuarakan cerita-cerita. Ya, suara rakyat kayak gitu. Suara rakyat. Jadi bayangan aku tuh
orang itu berpikir mereka itu ada yang kurang kalau misalkan mereka tuh duduk di rumah doang, rebahan doang, dan juga mereka agak ngerasa ada yang kurang kalau misalkan mereka nggak ngelakuin sesuatu kayak gitu loh Sin. Jadi mereka nggak suka gabut kayak gitu. Tidak relate ya dengan saya yang doyan gabut, doyan rebahan. Aku merindukan gabut sebenarnya. Gitu. Merindukan gabut. Bener banget. Nah itu tuh Sin, bahkan ya orang yang terjerumus ke dalam toxic productivity ini itu cenderung, mungkin bukan cenderung ya, mungkin bukan cenderung, akan deh, mungkin susah gitu buat spend waktu mereka buat keluarga atau sahabat dan juga mungkin pacar. Lanjut. Oke, lanjut. Kalau dari aku sendiri, kalau tiap aku dengar toxic productivity itu ya, apalagi dari petikan kalimatnya itu toxic nih, itu tuh masih dalam konteks toxic productivity ini sesuatu yang bersifat yang dapat merugikan diri kita sendiri, baik secara fisik maupun secara emosional gitu, Pak. Berarti mungkin kalau dari kata-kata toxic productivity ini bisa diartikan sebagai racun ya, kan agak bisa merugikan diri sendiri kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus juga menurutku juga bisa mendatangkan stres ya nggak Sin? Iya benar banget. Nah kalau dari aku kenapa mungkin dari beberapa bacaan ya yang aku baca, membaca yang aku baca nih, itu mungkin ada indikasi benarnya gitu. Orang yang toxic productivity itu bisa stres gitu, dan bahkan mungkin bisa capek gitu, bisa capek, lelah kayak gitu kan. Karena mungkin yang pertama dari awal dia ngerasa ada yang kurang gitu kalau misalkan nggak ngelakuin sesuatu atau iri dengan pencapaian orang lain kayak gitu. Tapi karena toksik capek gitu ya kan, dan lelah gitu. Tapi mungkin dari orang yang toxic productivity ini dia mungkin bakal merasa kayak nggak ngelakuin sesuatu atau nggak ngelakuin aktivitas itu aneh gitu rasanya gitu. Ya, ada yang kurang gitu ya. Bener banget. Oh ya, kalau boleh tahu nih, seseorang dapat dikatakan mengalami toxic productivity itu dari kapan sih? Atau itu bisa kita lihat dari ciri-ciri mereka yang udah ngalamin atau yang sedang ngalamin toxic productivity? Kalau dari ciri-ciri, kalau dari aku ya Sin ya, mungkin kalau dari pendapatku orang itu bisa kita kategorikan sedang mengalami toxic productivity itu ketika dia itu capek atau lelah atau misalkan sedang hektiknya kayak gitu kan, atau misalkan dia info aku izin dulu ya kayak gitu, aku izin dulu ya, aku izin ini, izin itu, izin ini, izin itu. Nah itu dari aku tuh. Terus juga mungkin orang toxic productivity itu dari awal ya, misalkan kita lihat dari awal, kita lihat orang ini deh, wah dia pengen ikut ini kayak gitu, diembat semuanya gitu kan. Jadi jatuhnya FOMO ya. Jadi jatuhnya FOMO, benar banget. Kalau dari kamu gimana nih? Kalau misalkan orang toxic productivity itu dilihat dari apanya? Kalau dari aku, seseorang dapat dikatakan toxic productivity itu kalau dia udah benar-benar ngerasa, wah ini kurang efektif nih, aku ngikutin ini, ngikutin itu, ujung-ujungnya manajemen waktunya hancur. Chaos ya, chaos. By the way, di awal tadi kan kita udah ngomongin soal proker nih ya, Van. Ngomongin risol sih sebenarnya. Ngomongin risol kan di awal. Oh ya, dan risol tuh ada hubungannya dengan proker betul, ya, betul, karena udah sangat couple nih, sangat berpasangan. Nggak mungkin nggak ada proker dan nggak ada kayak gitu. Nggak ada risol mainnya ya. Betul banget. Nah tuh aku sering banget tahu lihat di feeds Instagram di lembaga KMFEBUB tuh nama kamu, kalau nggak wajah kamu gitu. Dari mana? Dari lembaga, Instagram lembaga gitu. Masa sih? Perasaanmu aja deh kayak deh. Enggak deh. Kayaknya nggak mungkin deh seorang Cynthia ya salah gitu. Aduh. Nah itu kamu ada berapa sih ikut proker gitu? Kalau proker lebih dari satu. Oh ya, yang benar. Benar pangkat 2 gitu. Lebih dari satu lah, nggak banyak. Tapi kan seru kan ikut program kerja ini. Iya seru banget. Aku juga ikut sih gitu. Tapi kayaknya nggak sebanyak kamu deh. Tapi kamu tadi bilang seru ya. Seru banget. Aku kan seru doang. Tapi kamu tadi seru banget. Jangan-jangan kamu nih yang setiap ada open recruitment ngasih link G-form langsung masuk ke daftar gitu. Enggak dong. Karena nih sobat
podcast yang lagi dengerin ini. Karena kalaupun kita mau ikut sana, ikut sini, kita tuh pertama-tama harus ngenalin diri kita sendiri kan, ngenalin kapasitas diri kita. Karena kalaupun kita ikut sana, ikut sini, ujung-ujungnya chaos, ujung-ujungnya manajemen waktunya hancur, terus nggak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ya sama aja jatuhnya ke toxic productivity yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dan itu menurutku juga bisa merugikan orang lain nggak sih? Iya bener banget. Bener. Dan tau gak sih Van, aku tuh pernah ya lihat seseorang kayak dia ikut sana, ikut sini, ikut yang A, ikut B juga, kayak keren gitu. Kenapa kerennya? Karena dia tetap mampu memanajemen waktunya, mampu tetap fokus di beberapa pilihannya dan jatuhnya nggak chaos gitu. Nah itu mungkin kita dari awal ya, yang tadi kamu spill di awal itu kemampuan diri sendiri gitu. Kan setiap orang batasnya beda-beda ya, batasnya beda-beda, kemampuan dan juga niatnya mungkin niat atau motivasinya itu cara menjaganya tiap orang-orang itu kan beda-beda juga. Nah itu mungkin yang jadi pembedaan, ada orang yang kayak toxic productivity banget tapi dari mata kita sebagai teman atau sahabat atau orang asing ngelihatnya itu kayak enggak, biasa-biasa aja nih dia kayak gitu kan. Tapi kadang aku juga mikir nih Sin, orang termasuk dalam toxic productivity itu kayak mungkin mereka dilihat-lihat jarang ya punya waktu buat keluarga, sahabat, dan hal terakhir yang aku catat tadi. Dan itu nyaris nggak ada di sini ya. Iya. Terus gimana sih Van biar nggak terlalu dalam toxic productivity? Itu takut banget ya. Aku ataupun kamu salah satunya nggak menyadari bahwa kita tuh udah terjerumus nih ke dalam. Aku udah sadar sih. Gitu. Aku udah sadar gitu. Nah sebelumnya kita tuh perlu cari tahu dulu Sin. Nah sebelum kita menghindari atau membuat upaya preventif buat toxic productivity, kita perlu nyadari apa sih yang bikin kita toxic itu, seproduktif itu bahkan sampai ke taraf over tuh sebenarnya apa? Wait. Kenapa kita harus tahu gitu? Apakah alasan-alasan yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda atau jelas gimana? Beda. Jelas beda dong Sin. Pasti berbeda. Ibaratkan aja itu ada deh orang kembar nih. Ini contoh paling simpel aja nih, orang kembar. Mereka lahir itu belum tentu kepribadiannya sama kayak gitu. Mungkin wajah mungkin mirip, tapi kepribadian mereka pas dewasa itu nggak mirip kayak gitu. Pasti ada perbedaannya karena Tuhan itu menciptakan manusia yang spesial antara yang satu dengan lainnya, jadi berbeda gitu ya. Makanya karena itu kita hendaknya wah, jangan terlalu offside dong. Nanti sobat-sobat yang lagi dengerin podcast ini malah mendengarkan khotbah nih dari namanya aja obrol ya. Iya, tapi benar sih yang kayak kamu bilang ya. Setiap orang itu punya alasan yang berbeda-beda ataupun sama gitu untuk tujuan yang berbeda-beda juga. Aduh, aku libet-libet mulu dan santai. Tarik nafas. Mungkin ada juga ya dari beberapa orang itu yang FOMO. FOMO. Dengan teman-temannya bisa ikut kegiatan ini sementara dia enggak. Itu bener sih, itu valid sih. Itu juga tadi aku bilang dari awal tuh, aku kan pernah mengalami toxic productivity nih. Mungkin kalau sekarang sedang juga ya. Sedang menjalani maksudnya. Nah itu mungkin kayak pas di awal aku kayak bingung untuk menentukan, itu aku ada rasa kayak FOMO kayak gitu tau Sin, fearing of missing out-nya itu nyala kayak gitu loh. Jadi kayak iri dengan orang yang wah dia ikut ini nih, ikut kayak gitu loh. Jadi kayak ada yang kurang dan kalah gitu aku sama dia kayak gitu, kalah kayak gitu kan. Nah terus juga mungkin bisa karena kita pengen dapat SKP yang banyak gitu kan, karena SKP itu kan salah satu persyaratan buat skripsi pasti. Betul, karena kalau SKP kita nggak mencukupi, kita nggak bisa skripsian kayak gitu. Terus juga kita perlu ngenalin yang tadi pertama kemampuan diri sendiri. Benar. Jangan sampai kita keteteran gitu ya Sin ya. Nah menurut kamu sendiri gimana nih? Ya benar sih kayak kata kamu bilang ya, benar dan betul. Benar. Ya kita juga bakalan keteteran sama diri kita sendiri kalaupun kita nggak pandai memanajemen misalnya pilihan-pilihan apa aja yang mau kita ambil. Kalau udah kebanyakan yang kita ambil ya bisa memacu lah yang namanya toxic productivity. Kalau dari aku ya Sin ya, sebelum kita memutuskan sesuatu nih ya,
kita tuh perlu mikirin apa tadi, manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu dan manajemen diri, terus gimana kita mengkolaborasikannya ya, kemampuan dan batas kita sama manajemen waktunya. Bener nggak? Bener banget. Apalagi ya satu hari itu ada 24 jam. Ya, 1 jam ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Kan itu udah banyak banget ya. Apalagi ditambah dengan aktivitas-aktivitas kita tuh yang bisa berjalan searah gitu, rasa-rasanya itu kayak cepet banget. Iya, dan jadi cepet banget kan waktunya habisnya kan. Iya. Kita mungkin wah ini 24 jam gitu, kuliah mungkin dari jam 7 sampai jam 4, sisa kuliah dari jam 7 sampai jam 6 kayak gitu. Sisanya mungkin buat ngerjain tugas atau kerja kelompok kayak gitu kan. Belum ditambah kegiatan-kegiatan di luar kuliah kayak gitu. Seakan-akan 1 jam itu serasa 1 menit kayak gitu. Betul ya banget. Kan? Bener banget lagi. Nah, mungkin itu kenapa kita semakin sibuk, waktu seakan-akan makin cepat kayak gitu ya. Nah, selain itu kita juga perlu ngukur manajemen waktu supaya kita bisa melihat stamina-nya kita kayak gitu. Jangan sampai kita sakit gitu kan. Jangan sampai kita sakit karena kita terlalu toxic productivity. Toxic, racun, sakit. Iya, sangat berhubungan ya. Iya, sangat berhubungan. Nah, setuju tuh. Bener kata Ivan ya, Sobat Sambat yang lagi dengar podcast ini. Karena kesehatan itu sangat penting dan paling utama. Jadi, jangan sampai aktivitas-aktivitas kalian itu dapat merugikan diri kalian sendiri. Iya, betul. Nah, sebelum lanjut nih Sin, aku pengen tanya sama Sobat Sambat dan juga ke kamu nih Sin. Menurut kalian ya, toxic productivity ini sama nggak sih dengan lembur? Maybe sama ya, atau kurang tahu deh. Soalnya tuh kayak ada beberapa porsi-porsinya gitu nggak sih, Van? Tapi tolong lurusin deh. Nah, makanya baca. Aduh, ketahuan deh saya makanya nih. baca. Mungkin kalau dari aku ya Sin ya, mungkin lembur sama toxic productivity ini kalau kita lihat cara kelakuannya, perlakuannya itu sama sebenarnya. Cuman kalau kita lihat yang lebih kompleks, nah di dunia kerja nih misalkan ya, selain gaji pokok, kalau kita ngelakuin lembur itu bisa dapat gaji tambahan atau insentif tambahan karena kita bekerja tidak pada waktu yang ditentukan kayak gitu. Kita mendatangkan benefit buat tempat kita bekerja, harusnya kita dapat reward dong, insentif tambahan. Nah, kalau toxic productivity dapat apa itu? Dapat hikmahnya kan? Dapat hikmahnya gitu, dapat capeknya, dapat capeknya kayak gitu ya, bener banget. Nah, itu dari toxic productivity ini kan definisi itu kan cuman kebanyakan kegiatan gitu ya. Itu nggak efektif kan kalau kita menjalani itu secara berdampingan. Nggak mungkin kan kita kanan bikin rundown, kiri kerjain tugas. Ya nggak mungkin kan kayak gitu kan. Pasti kita bakal memanajemen waktu, mungkin hari jam sekarang jam 7 malam kita kerjain tugas kuliah. Habis itu karena belum selesai kita perlu lembur nih. Salah, toxic productivity ya. Kita perlu toxic karena kita belum kerja. Kita belum kerja. Nah, itu tadi kita perlu waktu tambahan, spend waktu, mungkin mengurangi waktu istirahat kita buat kita pakai nyelesain semua tanggungan itu gitu. Wah, sangat cerah ya teman-teman. Jelas dong secara pagi ini. Oh iya, bener banget secara pagi ini. Tapi ngomong-ngomong cerah nih, telinga kananku dan telinga kiriku sering banget dengar nama kamu. Seperti yang aku diawalin tadi ya kan, kayak nama kamu muncul di lembaga-lembaga. Ternyata ini sangat mendukung opini dari telinga kanan dan telinga kiriku itu. Kenapa emangnya? Kenapa ya? Karena kamu tuh prokernya banyak banget, sampai 6. Loh, siapa yang bilang 6? Ya, seseorang lah, tidak perlu kita bawa di dalam ruangan ini. Berarti satu, seseorang. Seseorang. Ya juga sih. Perlu di searching nih bentar nih. Nah, itu kamu ngambil 6 itu gimana sih? Itu kok bisa ngambil 6? Apakah kamu bisa mengaturnya atau gimana itu? Mungkin kalau dari segi mengatur emang keteteran itu bener ya, nggak mungkin bohong gitu kan, keteteran itu pasti. Dan kadang aku ngurangin jam tidur gitu loh Sin, ngurangin jam tidur buat menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya. Bahkan ada kewajiban yang aku limpahin ke orang lain. Waduh. Karena saking gak kuatnya gitu kan. Nah, itu aku pertama melakukan kayak gitu ada banyak faktornya, nggak cuma satu. Nah, pertama mungkin tadi FOMO kayak gitu ya. Aku kayak ngerasa ada yang kurang di diri aku kalau misalkan aku nggak ikut ini padahal orang lain ikut kayak gitu. Terus juga pengen dapat SKP sebanyak-banyaknya gitu. Kan sayang ya kalau misalkan skripsi kita udah bagus tapi nggak diizinin buat skripsian, nggak buat ujian kayak gitu karena SKP-nya kurang kayak gitu. Jatuhnya bayar semester lagi dong. Waduh.
gitu. Nah terus aku mungkin terlalu menjadi people pleaser kayak gitu. Tadi yang kita singgung pas danusan, aku tuh nggak enak kalau misalkan menolak sebuah tawaran yang orang kayak gitu. Sekarang ke segi kegiatan di luar kuliah gitu, di luar kampus. Nah aku jadi kayak ngerasa nggak enak buat menolak. Maaf ya kak, lain kali aku udah terlalu sibuk. Itu nggak kayak di awal-awal itu kayak udah nggak enak kayak gitu. Udahlah ikut aja nggak apa-apa. Sekarang aja aku jadi kuat aja deh, udah tak tolak sebenarnya. Nah kalau dari kamu sendiri gimana nih Shin, buat proker yang kamu jalanin, mungkin yang udah atau sedang kamu jalanin itu udah berapa aja sampai sekarang? 12, 16? Wah, jangan terlalu over ya, please. Siapa tahu ya kan? Yang jelas nggak sebanyak kamu. Waduh, 5 paling. Wah, enggak dong. Terus berapa tuh sih? Berapa ya? Sekitar 3 atau 4 ya, aku udah. Oh, 3 atau 4. Dan semoga nggak bertambah ya. Karena kita udah makin sibuk nih, dekat-dekat UTS dan UAS. Iya, betul banget. By the way, dari cerita-cerita kecil kita yang udah kita obrolin di sini, mungkin sobat sambat bisa ngasih tahu apa aja sih yang didapatkan. Atau dari Ivan dulu deh, apa aja nih yang kamu dapatkan? Kalau dari aku ya sobat sambat ya, dan juga Cynthia, mungkin kalau dari aku dapat hikmahnya. Ya itu benar. Hikmahnya luas deh. Karena relate ya. Ya relate. Mungkin kalau dari apa yang aku dapetin, hikmahnya itu adalah supaya tidak toxic productivity, kita jangan ikut prokeran. Enggak, maksudnya enggak. Tolong ya Kodif Ivan tandain ini. Ternyata niat terselubung Ivan ada di sini. Bercanda ya sobat sambat ya. Kita lanjut, kesimpulannya itu atau yang aku dapetin adalah teman-teman itu ingat lagi nih terkait kalian ada di sini gitu. Kita tuh di sini karena apa sih? Apakah untuk kuliah atau untuk mencari pasangan hidup? Oke, ini dia terselubung keduanya ya. Sorry ya guys. Tapi nggak apa-apa sih, itu dijadiin sampingan gitu. Ya. Wah bahaya banget. Boleh banget itu. Sorry ya guys ya, orangnya toxic productivity itu sesuai bacaan emang perlu kerandoman gitu sih. Iya, mungkin ini langsung ke good partnya aja deh, Oke, ke good partnya ya. Jadi kalau yang aku dapetin itu tadi, kita nggak bisa sih nyalain toxic productivity itu karena yang jelas kan kita yang menentukan dan kita yang melakukan kan. Iya benar. Nah jadi toxic productivity itu adalah pemikiran dan juga anggapan sendiri kayak gitu. I mean cepat atau lambat kita pasti bakalan melakukan atau mengalami yang namanya toxic productivity ini. Kebetulan kan 19 tahun. Kamu berapa? 19 tahun juga. Nah, 19 tahun juga. Masih banyak tahun-tahun ke depannya yang mungkin kita bakal merasakan toxic productivity yang jauh lebih toxic lagi, yang mungkin seharian kita nggak tidur atau mungkin 2 hari kita nggak tidur kayak gitu ya. Nah itu mungkin pasti bakal kita alamin, dan yang aku notes, yang aku bold, italic, underline kayak gitu ya adalah cara kita upaya preventif mencegah atau mengurangi taraf toksik itu menjadi produktif aja kayak gitu. Nah gimana caranya biar nggak toksik itu ya tadi ya, dari manajemen waktu, manajemen diri sendiri, menilai stamina, terus keterbatasan kayak gitu ya. Terus juga perhatian kita ke orang terdekat jangan sampai berkurang. Benar nggak sih? Iya benar banget. Nah ini dari tadi tuh aku nungguin part bagian itu. Oke. Kalau dari aku sendiri ya sobat sambat, aku tuh lebih mikir kayak kita tuh perlu kesadaran diri masing-masing. Ya, betul. Kalau misalnya udah sibuk, ya sebisa mungkin untuk mampu mengelola waktu dengan baik. Dan kalaupun mau ditambah urusannya lain, ya dipilih-pilih lah, ya, dipilah-pilah. Bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Betul. Kayak ikut volunteer, sama aja dong. Sama aja jatuhnya tuh. Iya. Sama ya, suka jangan-jangan kamu lagi toxic productivity juga nih. Wah, nggak tahu ya. Mungkin kamu bisa melihat dari ciri-ciri aku tadi deh. Kayaknya nggak termasuk deh, karena aku suka rebahan ya anaknya. Oke. Ya sobat sambat nih, bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti hobi. Iya betul tuh, hobi. Benar banget. Nah gimana kalau misalnya nih kita udah nggak ikut beberapa aktivitas di luar yang memicu toxic productivity, tapi kita masih punya kesibukan lain yang jatuhnya tuh tetap toxic productivity gitu, itu gimana tuh Van?
Kalau dari aku sendiri pandangannya tadi ya yang udah kita notes, karena cepat atau lambat mungkin sekarang, nanti, besok, lusa, minggu depan atau tahun depan kita bakal ngalamin yang namanya toxic productivity ini itu Sin. Karena sebenarnya tuh toxic productivity itu nggak berbahaya. Bahaya kalau dilakukan secara terus menerus nih. Makanya guys jangan mengambil semuanya gitu, jangan mengambil semuanya karena yang banyak itu tidak baik. Dan yang terlalu sedikit nggak baik juga, jadi harus pas gitu, pas. Dan kita juga ya jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda pekerjaan kayak gitu, karena nanti jatuhnya juga toksik juga. Oke, sangat deep banget ya cerita kecil kita pada hari ini. Iya betul banget, sampai ya aku bahkan kita ngobrol gini dapat pengetahuan dan pandangan baru terkait toxic productivity ya. Aku jadi kayak ada rasa ya menyesal dikit kayak gitu ya. Ada rasa menyesal dikit kenapa aku terlalu sibuk dan menyakitkan diri sendiri kayak gitu ya. Kayak badanku udah ngeluh, istirahat dong kayak gitu. Istirahat dong kayak gitu. Enggak guys kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sebelum aku nyampein topik ini juga, jujur Li, aku tuh udah baca beberapa bacaan ya, dan udah sempat searching juga gitu, daripada salah ya kan, daripada salah kita memberikan informasi yang agak mencong kanan kiri kayak gitu, supaya kita nggak tersesat kayak gitu. Untuk aku baca nih ya, sobat sambat ya. Oke deh sobat sambat, sampai detik ini dulu bahasan-bahasan kita, obrolan-obrolan kita selama pagi, mungkin di tempat sobat sambat itu siang, sore, malam, dimanapun kalian. Takutnya kalau misalkan kita lama nih di sini ya, bakal ngobrol yang lebih jauh lagi nih gitu ya. Jangkauannya lebih luas lagi. Iya, karena toxic productivity ini tuh nggak cuman sampai sini kayak gitu. Tadi kan kita kan bakalan bahas toxic productivity dalam ranah yang lebih jauh, ranah yang lebih serius, ranah yang lebih kompleks gitu ya, lebih rinci kayak gitu. Takutnya nanti pendengar malah addicted tuh kayak gitu. Malah addicted tuh. Mending kita udahin dulu aja sesi kita pada hari ini. Mungkin karena kita udah kebanyakan ngomong juga nih ya, kita juga mau ngucapin terima kasih kepada sobat sambat yang udah dengerin kita mulai dari risol sampai ke risol sampai ke toxic productivity maksudnya. Karena lumayan deep ya. Deep banget. Dan jangan lupa nih buat sobat sambat yang lagi dengerin podcast ini, tetap pantau terus podcast seru lainnya. Karena selain membahas toxic productivity, kita juga bakalan banyak nyinggung-nyinggung hal-hal yang relate juga bagi sobat-sobat yang lagi dengerin podcast ini. Benar banget. Betul. So, tetap stay di channel Mikrofon 1159. Iya, betul banget. Karena Mikrofon 1159 nggak hanya membahas tentang hal-hal yang terjadi di 1159 ya. Banyak banget selain toxic, tadi kita juga ada bahas FOMO, atau juga iri, gabut, dan lain-lain sebagainya. Dan itu punya definisi dan pengertian masing-masing kayak gitu. Kita bakal bahas di next episode podcast ya. Oke, aku Ivan dan aku Cynthia. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.